pandangan bahwa super app itu is not for everyone, ya. Tapi ada beberapa industri yang memang sangat bisa diaplikasikan adanya super app, contohnya seperti perbankan dan telco gitu ya. Tadi juga kita sudah dengar kalau dari Pak Zulkifli, memang dengan ada super app ini benar-benar changing the game and changing the landscape of the whole banking industry gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan ke Pak Indra, seberapa besarkah dampak digitalisasi ini ke perilaku konsumen, perbankan dan perekonomian Indonesia? Bapak sudah ada di industri ini begitu lama, bagaimana Anda melihat trennya? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Ya, mungkin saya ingin bilang, mungkin memang energi digital ini luar biasa gitu. Ya memang dengan digital ini membuat semua bisnis model jadi mungkin. Makanya kita semua harus transformasi secara digital. Karena membuat, ya dulu tuh kita hanya bisa pilih 2 dari 3. Cepat, kemudian bagus, mahal gitu. Sekarang kita bisa cepat, bagus dan murah. Itu membuat semua bisnis model jadi mungkin dengan digital ini. Dan kita lihat memang energinya luar biasa dan berubah, saya rasa merubah perilaku kita, cara-cara kita berinteraksi, bekerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita lihat memang ekonomi digital ini memang tumbuh luar biasa begitu. Tentu kita terima kasih ke telco ya, karena kan nggak ada ekonomi digital tanpa fondasinya kan dari telco ya. Yang kita lihat tadi sudah banyak sekali, belum pernah juga infrastruktur telco seperti hari ini meskipun masih banyak tantangan. Tapi kita lihat memang saat ini sudah demikian berubah ya perilaku konsumen. Sekarang kita terima kasih juga ke fintech yang ngajarin cara-cara kita bayar-bayar sekarang sudah biasa dengan electronic payment, QR dan sebagainya. Nah juga kita lihat ini ada penggeraknya yaitu tentu digital itu energinya tadi yang luar biasa. Kedua adalah memang milenial dan Gen Z ini native-nya yang memang sudah sangat dekat dengan penggunaan digital dan berikutnya adalah adanya pandemi gitu. Nah pandemi ini memang mengakselerasi dari adopsi dari transformasi digital dan ekonomi digital. Kita lihat sekarang e-commerce itu sudah hal biasa gitu. Ya, gara-gara pandemi e-commerce bukan lagi sesuatu yang ini sudah BAU, sudah setiap orang sudah merasa sebagai bukan lagi yang sesuatu yang luar biasa, sudah keseharian. Dan kita lihat ekonomi digital e-commerce tumbuhnya juga luar biasa waktu pandemi saja itu hampir 54%. Nah sekarang dari 2021 ke 2025 katanya juga akan terus tumbuh dari 53 miliar dolar ke 100, artinya hampir 100%, berarti hampir 15% lebih tumbuhnya tiap tahun. Nah itu kita lihat bagaimana tidak hanya e-commerce begitu, kita lihat sekarang hampir semua sektor yang dulu kita nggak bayangkan sekarang berubah ya. Sekarang kesehatan aja sudah bisa kita konsultasi secara digital, terus sampai resepnya pun dibuat dan obatnya dikirim ke rumah, travel, begitu ya, food industry dan juga apalagi edukasi begitu. Nah oleh karena itu harus ditopang dengan sistem ekonomi digital ini ditopang oleh sistem keuangan digital ya untuk mendukung bayar-bayarnya, untuk mendukung simpan-simpannya, ya pembiayaannya. Nah, oleh karena itu muncullah bank-bank digital, kemudian juga ya fintech yang untuk mendukung sistem keuangan embedded untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Saya rasa kalau kita lihat kan Indonesia ini kan juga mungkin ekonomi digital terbesar juga di regional di ASEAN ya. Kita hampir 40% dari ASEAN ini adalah Indonesia dan saya lihat mudah-mudahan ya sampai 2030 kita terus akan semakin besar potensinya untuk menjadi ekonomi digital terbesar di regional. Saya rasa begitu. Bagaimana tantangan untuk membuat super app di Indonesia sendiri Pak, dari segi infrastruktur digital, regulasi, dan lain-lainnya Pak? Ya, saya mungkin dalam bahasa saya begitu ya, tentu saya juga ada referensinya begitu. Jadi super app itu tadi sebenarnya Mbak sudah bilang, jadi bagaimana jadi super helper, jadi kita harus mulai dari customer centric. Jadi sebenarnya dari customer centric ya, bukan dari keinginan kita bikin produk. Kalau bank konvensional mungkin dulu produk centric ya, membuat banyak produk-produk perbankan kemudian ditaruh di apps begitu ya. Kalau sekarang kita harus sangat customer centric begitu, jelas siapa target audiensnya. Kemudian kita harus punya identity begitu. Sebenarnya kita unique value-nya apa yang mau kita deliver. Nah, tadi kalau Derek bilangnya adalah purpose fit ya.
Jadi sebetulnya dari identity itu kita sebetulnya bagaimana kita bisa memberikan value kepada customer. Jadi sebenarnya bukan banyak-banyakan aplikasi sebetulnya. Tapi banyak-banyakan manfaat yang tadi bisa membantu dalam everyday activities-nya. Oleh karena itu untuk super apps ini saya rasa tentu tadi mulai dari target audience kita siapa begitu. Kemudian apa value proposition kita, identity yang kita bangun. Baru feature-featurenya itu kita bangun dari situ. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa memberikan value kepada baik itu customer ataupun nanti segmen bisa juga karyawan kita atau partner kita. Ada beberapa feature inti begitu yang nanti bisa ditambahkan dengan adanya mini-mini apps. Jadi oleh karena itu nanti dia betul-betul menjadi satu ya super helper ya. Jadi bukan super helper. Iya, bukan banyak-banyakan feature itu namanya mungkin portal atau apa yang sebetulnya apakah itu dipakai setiap hari itu bukan sesuatu yang menjadi pertanyaan. Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita punya feature-feature yang memang menjadi utility dipakai. Mungkin jumlahnya jangan-jangan cuma 5 features. Iya, yang paling esensial. Yang paling esensial. Ya. Nah itulah yang saya rasa menjadi esensial dari super apps. Dan oleh karena itu di kita dalam hal pengembangan super apps tadi yang Derek bilang sebenarnya tidak semua company sebetulnya harus punya super apps. Tapi yang memang betul-betul dia relevan di dalam hal bagaimana dia bisa meng-create value bagi customer-nya. Seperti bank begitu, karena bank kan dia embed di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana dia seperti misalnya Alobank, dia embed dengan ekosistem kehidupan yang ada di Citicorp begitu, bagaimana dia hadir di momen-momen financialnya. Nah kemudian dari situ terjadilah utility manfaat. One stop app. Betul, gitu ya Pak ya. Kira-kira one stop super helper. Seperti itu kira-kira. Okay. Ya. Pak Indra, tentunya banyak pemirsa Indonesia yang menyaksikan dimanapun berada gitu ya, mendengar diskusi ini, founder dari institusi, let's say CEO yang ingin mengembangkan institusinya dan reach out consumer lebih lagi dengan mengembangkan super app gitu ya. Pasti adalah yang menyaksikan diskusi ini. Nah, dari sudut pandang Pak Indra, dari pengalaman Anda, apa saja yang harus dipertimbangkan suatu institusi sebelum mengembangkan super app dari sisi investasi dan risiko lainnya? Karena sepertinya Bapak menyetujui ya bahwa memang super app is not for everybody. Jadi untuk pemirsa CNBC Indonesia yang ingin membuat super app, apa yang harus di-analyze terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk membuat hal tersebut untuk institusinya? Ya, sebetulnya harus dimulai dari komitmen kepada identitinya. Sebenarnya kita komitmen kepada identity. Kita ingin sebagai apa begitu. Dia memberikan value kepada siapa begitu sehingga kita bisa stand out, kita punya diferensiasi dibanding yang lain begitu ya. Harus dari dan komitmen itulah kemudian kita mulai menentukan berarti untuk memberikan komitmen identity itu kapabilitas apa yang harus kita bangun ya. Nah, oleh karena itu feature-feature apa yang harus ada supaya bisa memberikan identitas yang saya rasa sudah kita pilih tadi. Nah, tentu teknologinya harus dipilih yang sangat fleksibel, composable, yang bisa nanti dikonfigur untuk kita bisa memberikan value dan nanti customer pun bisa punya fleksibilitas untuk nanti dia bisa menentukan mana yang relevan untuk dia begitu ya. Oleh karena itu satu tentu adalah target audiensnya siapa. Kedua, apa unique value proposition-nya. Ketiga, baru kita pilih teknologinya yang harus scalable, harus fleksibel, ya harus highly composable begitu. Kemudian jangan lupa karena di super apps ini kita bicara feature-feature yang inti begitu dan di-extend dengan adanya mini-mini apps yang memang relevan dengan identity tadi, maka nanti ada terjadi pertukaran data privacy dan keamanan menjadi hal yang penting dan yang paling penting lagi adalah ujungnya kepada customer experience. Bagaimana experience-nya betul-betul suatu yang simple, suatu yang memudahkan. Itu step by step-nya ya Pak ya. Itu. Dan saya rasa dengan step-step seperti itu ya dan terus ya nggak pernah berhenti kita melakukan iterasi supaya makin relevan, makin baik dan makin diapresiasi oleh customer. Jadi going back again to the fundamentals, the institution has to really ask again and questioning the identity and the purpose of those institution gitu ya, kembali pada situ dan dari situ baru saya menentukan bentuk-bentuk teknologi apa yang bisa dibuat untuk reach out the customer. Kalau tadi Derek bilangnya purpose fit. Purpose fit. Oke. Terima kasih banyak Pak Indra, kita berikan tepuk tangan mungkin terlebih dahulu untuk Pak Indra. Sekarang saya akan kembali lagi mungkin kepada Derek.
So your overall evaluations about the super app landscape in Indonesia, the growth, the development so far, the challenge, the opportunities, I would want to hear from you. I think I'm actually very excited by the potential and upside of the Indonesian economy and how it will become a very fertile marketplace to really bring about major super apps. And let me explain why I say that with a couple of factors. First and foremost, Indonesia, has a huge population, right? 280 million, and the average age of the population is about 30 years old, so a very young population, and the internet penetration rate today is pretty high, at close to about 66%, and the rest of the areas, such as the further side of the archipelago, is where earlier we have Indosat, we have Telkomsel, we have Telkom Indonesia shared their plans, right, to improve the internet penetration. So once that is internet penetration has been rolled out more, we are going to see a huge uptake by this generally young population of digital services, and that's when the super app will really grow. The other reason why I'm very excited about this potential of super app in Indonesia is also because of the infancy stage of the digital economy as compared to the whole economy. So the GDP for Indonesia is about 1.37 trillion, 1.4 trillion US dollars. And if you look at the size of the GDP for the digital economy as a percentage of that, is today at about 6%, right? Coming in at about 77 billion. Now, with the right digital enablers, with the national digital government blueprint that is put in place for 2045, and with the common vision, right, by the government, by the private enterprises, by the telcos, to truly roll out a digital backbone, we see that the growth of the digital economy is expected to triple, right, from 77 billion to about 300 billion, and that will contribute about 14 to 15% of Indonesia's GDP, in the next 10 years. So this is exactly why, earlier in the opening keynote, right, Pak Wayang actually mentioned the fact that with the right focus on digital economy, the per capita GDP for Indonesia will also triple from 5,000 US dollars to about 15,000 US dollars. And that is why, the second factor, which is the fact that the digital economy is now at an infancy stage. The government, the enterprises, PPP, are all putting in the right focus and the right investments. That is where it will foster the incubation of, super apps to take advantage of this growth in the digital economy. Last but not least, another reason why I'm actually super excited about the potential for super app is also because, end of the day, the industries that I mentioned earlier, they are suitable for super app, right? The industries such as banking and finance, industries such as telco, and even digital government, right? They are all adopting digital transformation aggressively. They are all embarking on, enhancement to their digital infrastructure, and with that comes the ability to really connect their ecosystem and bring about that traffic aggregation and bring about the ability to actually provide, personalized services to all users. So in that sense, I would say that, the third factor
right, which is also the case that these three industries, banking and finance, telco, and digital government, are also at the forefront of digital adoption in Indonesia. And that is why that also serves as a very important catalyst for Super App to really grow in Indonesia. Well, thank you so much for that, and thank you so much for believing in Indonesia's potential. But then again, with the abundance of populations of 270 million people, we also know that behind this, there's also a lot of challenge for the digital economy will reach inclusively all the people in Indonesia. In your perspective, what are the most challenging issues on adopting digital economy for a fairer and more inclusive Indonesia? No, thank you so much, Safrina, for that question. I would say that the biggest challenges or obstacles that any country, right, will face as they try and accelerate the digital economy will be essentially threefold. First, education. If you look at the survey that was done by OJK, the Financial Inclusion Index for Indonesia in 2022 was about 85%, which is actually really good. It means that a lot of, 85% of the entities in Indonesia, are actually being served, with the best possible financial services and being inclusive. But in that same survey by OJK, it was revealed that the financial literacy index was only 49%. Which means that there's half of the population of Indonesia who might not really be understanding what they are using when they open up a super app from a particular bank, when they use a particular wallet to do investment. So the first obstacle, or in my view, the first most important factor that has to be addressed to really ensure that digital economy grows, but grows safely, is to promote financial literacy, by really reaching out to as many people, engaging volunteers, grassroots organizations, to really bring about, better understanding of, financial services when you adopt it, online. Right, so that's the first challenge or the first obstacle. The second is security. COVID, we saw how there was a sudden migration of transactions online. Everybody is buying from home, working from home, entertaining from home, watching Netflix, for example. But that is also when now your online identity, your transaction online, how safe it is. And this is where, over the past years, we have seen so much, improvement, enhancement, focus from all public and private institutions coming together to come up with national standards, common standards of enforcing online security, identity security. Right. But in recent months or recent years, the past 1 year, a new threat has emerged for online security. Now, with AIGC, you can create an online identity of somebody else and use that online identity to trick a eKYC of a banking app. So to me, the second obstacle is for the proponents of digital economy to keep yourself updated and abreast of all the latest identity security challenges, especially those that are brought about due to AIGC or due to the latest AI, right? And use AI to mitigate and to defend against AI, all right? So that's the second factor.
Last but not least, while we grow the digital economy, while we try to really, bring about and accelerate the pie, right, in terms of the digital economy and the transactions, let us go back to what Ronald, right, from Telkomsel said earlier. Make sure that at the end of the day, we deliver the services based on what the customer wants and not what we think they want, right? And this is where it is very important to keep your user, your UX, your UI, right? Your user experience, your user interface simple, right? One app, one super app for all doesn't mean that when you log in, you see the same interface as another person. It has to be personalized. It has to be unique based on my requirements, based on my age profile, based on whether I'm a mother or am I a student. And this is where, the ability to really, leverage on data, all right, and personalize your services is so important, right? And that will be the third obstacle, right, to the adoption of digital economy. Well, thank you so much for that. Really sum up of all of the challenge and also how to get there. Thank you so much for those insights, Derek. Now, kembali lagi kepada Bapak Zulkifli. Selaku regulator, Pak. Tadi kita sudah sebelumnya saya bertanya pandangan Anda mengenai perbankan yang berlomba-lomba untuk menuju transformasi digital. Ya. Pak Zulkifli, kira-kira faktor apa saja yang harus diperhatikan industri perbankan dalam membangun super app atau platform transaksi digital, aplikasi mobile dan lain-lainnya dari sisi regulasi yang ada di Indonesia? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang kita OJK itu sebenarnya sudah mengeluarkan panduan maupun regulasi untuk mendukung transformasi digital perbankan itu. Mungkin kalau teman-teman lihat di website OJK bisa di browsing, ada blueprint transformasi digital perbankan Indonesia. Di situ tuh ada diatur sebenarnya yang tadi sudah disampaikan oleh baik Derek maupun Pak Indra ya. Contoh soal data lah tadi. Di data itu ada soal data protection, data transfer, data governance. Bagaimana ketika bank itu merancang super apps ataupun electronic channel untuk transaksi fasilitasi layanannya itu harus memenuhi misalnya patuh terhadap undang-undang PDP. Jadi di blueprint itu kita sudah forward looking sebenarnya karena sebelum undang-undang PDP itu dikeluarkan pun di Indonesia kami sudah melihat best practice yang ada di negara lain, dalam hal ini contohnya undang-undang PDP itu juga banyak muatannya sama dengan yang ada dikandung di GDPR, Guide for Data Protection yang ada di European Banking Authority. Kemudian di blueprint kita atur juga soal manajemen risiko. Jadi beberapa tadi contoh yang sudah disampaikan oleh Derek, like cyber security, kemudian social engineering, itu juga salah satu hal yang sebenarnya harus dikonsider oleh bank ketika mereka merancang tidak hanya super app sebenarnya. Semua produk dia harus memenuhi tataran tata kelola maupun dari sisi governance. Terus kalau kita mau scrutinize lagi, di sana juga kami sudah menyinggung soal emerging technology lainnya di luar super app. Misalnya penggunaan teknologi DLT, kemudian blockchain, AI, terus ada omnichannel juga di situ. Nah jadi cukup komprehensif dan tentu kalau kita kaitkan dengan pertanyaan tadi, apa yang harus diperhatikan? Relevan juga yang ada di dalam blueprint soal tatanan institusi atau institution manajemennya. Jadi apa yang harus diperhatikan di tatanan institusi? Contohnya apa? Misalnya ketika bank itu mau go digital, tapi organizational design-nya sendiri masih traditional layer. Begitu banyak layer di situ untuk pengambilan decision making. Kemudian soal investasinya sendiri, finance investmentnya.
Mungkin teman-teman tahu di Indonesia itu one of a kind in the world ya. Jadi kita punya 105 bank komersial. Not many country have that kind. Like di Australia sendiri mungkin hanya 5-6 bank besar saja. Singapura, Malaysia same, Korea, Jepang juga seperti itu. Nah, 105 bank itu artinya apa? Diversity-nya itu sangat beragam. Ada bank yang punya kemampuan resource yang mungkin yang besar karena di backup oleh grup bisnis yang besar. Contoh kayak beberapa bank besar atau bank Alo sendiri mungkin ya. Nah itu bisa punya kekuatan investment di human resource yang juga besar. Terus yang juga tidak kalah pentingnya soal talent digital. Super app maupun beberapa produk digital bank itu boleh dikatakan tidak semua bank bisa membangun secara in-house. Dalam artian mereka akan perlu kerjasama atau kolaborasi dengan pihak ketiga. Nah, tapi juga harus diperhatikan ketika kita menggunakan outsource atau pihak ketiga, berarti ada risiko-risiko tambahan yang muncul di situ. Misalnya risiko kebocoran data yang mungkin tidak berasal dari bank tapi dari pihak ketiga. Nah jadi hal-hal seperti itu muaranya nanti sebenarnya tujuannya sudah disampaikan oleh Pak Indra tadi ke customer. Nah bagaimana teman-teman perbankan itu bisa memperhatikan misalnya customer engagement ketika merancang produk, customer insight, kemudian mungkin ada timnya yang memantau bagaimana pemanfaatan sosial media. Jadi mohon maaf nih, nggak semua bank itu aktif di sosial media. Contoh di X ataupun di Instagram, bahkan ada bank yang mungkin menggunakan sosial media yang tidak terverifikasi seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba ajukan komplain atau beberapa keluhan ke beberapa sosial media bank, misalnya kita sebagai nasabah di situ. Nanti ada fraudster atau scammer yang masking seolah-olah dia adalah petugas dari bank itu untuk follow up isu yang Bapak Ibu sampaikan di sosial media bank itu tadi. Jadi terkait penggunaan sosial media juga ini jadi sangat penting. Makanya OJK kita tidak hanya berhenti dengan blueprint transformasi digital tadi. Kami tahun ini sedang merancang AI governance untuk perbankan Indonesia. Jadi itu nanti penggunaan AI di perbankan itu nanti akan kita berikan panduan yang govern kira-kira seperti apa. Jangan sampai nanti penggunaan teknologi yang mungkin difasilitasi lewat super app, mobile banking oleh masing-masing bank itu, bahkan tujuan digitalisasi yang tadinya untuk meningkatkan inklusi malah mengeksklud sebagian masyarakat society. Ya, itu dia ya, Pak. Jadi harus diperhatikan juga contohnya kayak customer with disability. Apakah sudah diperhatikan untuk customer yang disable? Bagaimana dia bisa menggunakan super app atau mobile banking tadi, misalnya untuk teman-teman kita yang disable tadi. Jadi OJK juga melakukan diskusi dengan masyarakat dengan berbagai kebutuhan tadi, termasuk nanti juga beberapa regulasi dan guideline yang akan kita keluarkan. Salah satunya tadi misalnya banking in social media. Jadi kalau teman-teman lihat nanti arahnya yang saya bilang tadi di awal itu akan terus berevolusi. Kalau dulu brick and mortar, internet banking, now m-banking, and ke depan itu akan ke social media. Punishment, bank run, bank liquidity, contoh kayak kemarin Silicon Valley Bank, Credit Suisse. Ya, betul itu, sekali. Within 3 days, 4 days lewat itu. Jadi kita jangan hal-hal seperti itu terkait itu harus memang kita perhatikan sekarang khususnya mengenai keamanan data. Jadi kalau data BSSN sendiri sebenarnya Mbak Ade 2023 sektor keuangan itu one of the most targeted industry untuk cyber attack. Mungkin teman-teman juga tahu kemarin beberapa kasus kita. Tapi mungkin dibandingkan beberapa kasus yang ada, teman-teman bisa bandingkan nih sekarang. Ketika ada satu case kena attack,
3 hari bisa recover kita atau berapa hari. Dalam artian bukan semua bank bisa seperti itu, tapi secara regulasi itu sudah diwajibkan untuk bank-bank itu memiliki misalnya tadi untuk dari sisi mitigasi risiko sesuai yang ada di dalam blueprint transformasi digital perbankan. Jadi cukup komprehensif itu. Terima